Usai tetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka, Polri bakal periksa Ibu Putri Chandrawati. Saya Putri bersama anak-anak, saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Nyai tidak percaya kalau Joshua itu mencemek-cemek itu istri jenderal. Nyai nggak percaya. Masa iya sih Joshua nafsu sama emak-emak gitu loh. Ya, daripada dia cemek-cemek atau melakukan pelecehan seksual kepada emak-emak yang seumuran emaknya, mending dia pakai PSK. Masih muda, cantik, ya kan? Mungkin masih nafsuin gitu loh. Kalau emak-emak apa, udah turun mesin juga kan? Ya nggak, apalagi kalau wanita kalau udah beranak 2 atau 3 ya udah turun mesin lah. Mau dirawat seperti apapun ya dalamnya udah hancur. Ya tentu detailnya yang paling tahu ahlinya ya, yaitu psikolog dan psikiater. Tetapi mungkin pada intinya kami ingin mendalami trauma yang dialami oleh Ibu P itu disebabkan oleh apa. Memang kami pernah berjumpa dengan Ibu PC. Dan itu juga yang kemudian menjadi posisi Komnas Perempuan ketika teman-teman melihat rilis dari Komnas Perempuan meminta agar untuk tidak membuat spekulasi macam-macam dulu terkait kasusnya, karena kita butuh memberikan ruang juga untuk Ibu PC untuk bisa berpulih sehingga ia bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Pada Bapak Jenderal, ingat Pak, kebenaran di atas kebenaran akan terungkap seadil-adilnya, dan Nyai yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kekuatannya di hadapan para penguasa-penguasa yang bersikap zalim kepada rakyat kecil. Nyai pastikan itu. Ingat Bapak Jenderal, katakanlah yang benar di atas kebenaran. Takutlah kepada Tuhan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda akan selamat dunia dan akhirat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menetapkan mantan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka baru dalam kasus meninggalnya Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hasil gelar perkara menyebutkan bahwa Ferdy Sambo terbukti memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka, kata Listio Sigit di Mabes Polri di Jakarta Selatan, Selasa 9 Agustus. Listio Sigit juga masih mendalami motif dan pemicu penembakan, salah satunya dengan memeriksa istri Ferdy Sambo. Terkait pasal apa yang disangkakan dan penyidikan akan dijelaskan khusus Pak Kabareskrim. Terkait motif atau pemicu penembakan tersebut saat ini dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi termasuk terhadap Ibu PC, kata Listio Sigit. Polisi sebenarnya sudah tahu pelaku pembunuh Brigadir Joshua, pasalnya kasus itu sejatinya cukup mudah untuk diusut. Untuk diketahui, Brigadir Joshua tewas di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. Polisi menyebut Brigadir Joshua tewas dalam baku tembak dengan Baradae yang dipicu pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo. Demikian pandangan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Laksamana TNI, Soleman B. Panto, dalam video diunggah di kanal YouTube Kori Official pada Rabu 20 Juli 2022. Alasannya adalah karena segala hal yang berhubungan dengan kasus kematian Brigadir Joshua itu sudah jelas. Polisi pun juga sudah bisa dengan sangat mudah mendapatkan informasi dan keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kalau memang sudah tahu pelaku pembunuhan, kenapa polisi masih belum juga mengungkapkannya ke publik? Akan tetapi, Soleman mengingatkan bahwa kasus kematian Brigadir Joshua itu sudah menjadi sorotan publik. Menurutnya, yang diinginkan publik saat ini adalah keterbukaan dan profesionalisme Polri dalam mengusut kasus itu. Salah satunya adalah mengumumkan pelaku pembunuhan Brigadir Joshua secara terbuka. Bagi Soleman, siapapun pelakunya sama sekali tidak akan merugikan Polri secara kelembagaan, meski jika nantinya pelaku pembunuhan itu adalah anggota Polri sekalipun. Ia meyakini publik sampai saat ini masih mempercayai Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum. Karena itu, sambungnya, sejatinya sangat tidak perlu Polri berlama-lama menghitung-hitung. Komarudin Simanjuntak membeberkan fakta baru di mana ia mengungkapkan alasan adanya ancaman pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J.
Komarudin mengatakan ancaman pembunuhan itu dilakukan oleh skuad lama yang juga merupakan ajudan dari Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Dirinya mengungkapkan alasan adanya ancaman pembunuhan itu lantaran Brigadir J merupakan polisi yang berprestasi dan disayangi oleh Verdi Sambo beserta istri Putri Chandrawati. Komarudin pun mengatakan bukti sayangnya Verdi Sambo dan Putri adalah ketika adik Brigadir J yang juga anggota polisi dipanggil oleh mereka untuk diberi hadiah. Selain itu, kata Komarudin, Verdi Sambo dan Putri menjanjikan untuk mengurus kepindahan adik Brigadir J dari pelayanan markas kepolisian negara Republik Indonesia ke Jambi. Update terus tewasnya Brigadir J, Putri Chandrawati berteriak dan panggil Baradae hingga hilangnya organ Brigadir J. Fakta terbaru terkait tewasnya Brigadir J adalah adanya teriakan dari Putri Chandrawati dan memanggil Barada Richard Eliezer alias Baradae. Teriakan ini terjadi saat Putri Chandrawati beserta Baradae, Brigadir J dan ajudan lainnya tiba di rumah dinas. Dikutip dari Tribun News, Baradae langsung naik ke lantai 2 untuk membersihkan diri ketika telah sampai di rumah dinas. Sementara ajudan Verdi Sambo yang lain bernama Ricky menuju ke ruangan lain yang berada di lantai dasar. Kemudian, Baradae mendengar adanya suara teriakan Putri Chandrawati dari dalam kamarnya yang berada di lantai dasar. Kuasa hukum Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengatakan penghentian laporan itu karena kliennya telah meninggal. Karena itu, sesuai pasal 77 KUHP maka penyidikan terhadap kasusnya harus segera berhenti. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menerima laporan dari Irjen Verdi Sambo saat menjadi Kadif Propam pada 8 Juli 2022 pukul 17.00 WIB. Laporan menjadi modal bagi tim penyidik Polres Jakarta Selatan untuk melakukan olah TKP terhadap jenazah Brigadir J yang berlumuran darah tergeletak begitu saja. Pemeriksaan para saksi juga telah dilakukan terhadap 4 orang. Mereka adalah R, K, Baradae, dan Ibu Kadif Propam Polri Putri Verdi Sambo. Hasil pemeriksaan saksi diketahui rumah itu adalah rumah singgah yang digunakan selama pandemi untuk isolasi mandiri sambil menunggu hasil tes PCR. Selang seminggu, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengambil alih perkara baku tembak Brigadir J dengan Baradae di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Perkara yang menyidik kejadian 8 Juli 2022 ini sebelumnya ditangani Polres Metro Jakarta Selatan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan penyidik Polres Jaksel juga masih dilibatkan untuk mengusut kasus ini. Sementara Bareskrim Polri juga turut memberikan asistensi. Dedi menerangkan penyidikan ini terkait perbuatan cabul dan pengancaman. Dugaan itu sesuai dengan pasal 335 dan 289 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.